hal itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Keesokan harinya sepulang kerja, Coki menemui John dan menyatakan kesediaannya untuk mengantarnya ke bandar garam Cina yang ia kenal. Don't stop. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka pun tiba di Tanjung Priok. John menunggu di dalam mobil sementara Coki turun untuk menemui rekannya yang bernama Malik, rekan bisnis garam Cina Coki sebelum ia dipenjara. Coki memberitahukan tujuan kedatangannya bahwa temannya yang menunggu di mobil ingin berbisnis garam Cina. Tak mau basa-basi, Malik pun meminta untuk bertemu langsung dengan John. I'm John Matheson. Merci. Malik menanyakan alasan mengapa orang sukses seperti John ingin terjun ke bisnis garam Cina yang penuh risiko. Dengan tenang, John menjelaskan bahwa kondisi ekonomi perusahaannya sedang memburuk dan ia tidak yakin modal yang telah dikeluarkan bisa kembali. Demi mempertahankan perusahaannya, ia rela melakukan apa saja karena sudah mengorbankan segalanya untuk bisnis tersebut. John juga menambahkan bahwa jika Malik membutuhkan transportasi, ia bisa membantu mengangkut barang menggunakan truknya dengan risiko yang kecil. Mendengar penjelasan itu, Malik belum sepenuhnya percaya, tetapi ia memberikan John kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Ia meminta John melakukan pengambilan barang garam Cina miliknya. Jika berhasil, John akan mendapatkan persentase dari hasil penjualan garam Cina tersebut. John pun langsung menerima tawaran itu dan bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Coki meminta bayarannya, namun John hanya memberinya 300.000 jika Coki bersedia ikut dalam proses pengambilan barang garam Cina nanti. John berjanji akan memberikan nasi gorengnya setelah tugas tersebut selesai. Dengan terpaksa, Coki pun menyetujui permintaan itu. Keesokan harinya, John menemui Paris di kantornya dan menyerahkan rekaman pembicaraannya dengan Malik pada pertemuan sebelumnya. Paris tampak kagum dengan keberanian dan perjuangan John. Ia memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut dan menugaskan agen Cooper untuk memimpin tim polisi yang akan menangkap Malik. Paris juga berjanji bahwa Jason akan dibebaskan 6 bulan ke depan jika misi ini berhasil. John menyetujui rencana itu dan segera bersiap beraksi. Okay. All right. Rock and roll. Sesampainya di rumah, ia berpamitan kepada keluarganya dengan alasan harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis. Bersamaan dengan itu, Coki juga berpamitan kepada istrinya dengan alasan harus mengantarkan barang milik bosnya keluar kota tanpa mengetahui berapa lama ia akan pergi. Sebelum John berangkat, agen Cooper memberitahunya bahwa alat penyadap dan GPS telah terpasang di truk miliknya. Dari ruang kendali, Cooper dan timnya akan memantau seluruh pergerakan John selama operasi berlangsung. Setelah semua persiapan selesai, John dan Coki berangkat menuju lokasi pengambilan garam Cina yang telah diperintahkan oleh Malik. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menurunkan 2 karung semen yang dibawa di dalam truk. Beberapa jamet di lokasi itu kemudian membuka karung semen, mengeluarkan sebagian isinya, lalu memasukkan beberapa paket garam Cina ke dalamnya. Setelah proses selesai, karung-karung tersebut dimasukkan kembali ke dalam truk. Dan saat John bersiap berangkat, tiba-tiba ternyata serangan tersebut diperintahkan oleh bos besar mereka yang justru memerintahkan orang-orangnya untuk menembaki kelompoknya sendiri yang tengah menjaga lokasi itu. Bisa dipastikan si bos besar ini pasti El Samidi. Karena paket garam Cina telah berada di tangan John dan Coki, mereka tidak memedulikan serangan yang terjadi dan segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Setelah kejadian itu, Malik menerima telepon dari Samidi. Samidi menyampaikan bahwa ia menyukai sopir Malik yang mampu bertahan di tengah situasi penyerangan dan tetap memprioritaskan paket yang dibawanya. Samidi kemudian meminta Malik untuk membawa sopir tersebut menemuinya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa serangan sebelumnya sebenarnya hanyalah sebuah ujian untuk menguji kesetiaan dan kemampuan seorang kurir garam Cina dalam menjaga barang yang diantar.